teman-teman, yuk baca pantun rohani bersama Nadine di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, Minggu biasa ke-27. Diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 5-10. Saudari-saudara terkasih, selamat hari Minggu biasa ke-27. Juga selamat memasuki bulan Rosario. Selamat berdoa Rosario selama sebulan ini. Kita mendengar dalam Injil, Yesus berbicara mengenai dua topik. Pertama soal iman, yang kedua soal sikap sebagai hamba, lebih hati sebagai hamba. Saya amat tertarik untuk merenungkan hati sebagai hamba. Kita tahu hamba adalah seorang bawahan dari seorang tuan. Bawahan dari seorang tuan. Hamba sama sekali tidak memiliki kekuatan. Hidupnya terletak pada tuannya. Yesus dalam Injil meminta kita untuk memiliki hati hamba. Itu seperti apa? Pertama, seorang hamba adalah dia rendah hati. Dia rendah hati dalam setiap tugas pelayanan, karena ia sadar bahwa tanpa tuannya ia tak bisa berbuat apa-apa. Dia sadar semakin ia merendahkan dirinya, semakin ia dikasihi oleh tuannya. Semua telah diketahui dan akan diungkapkan yang telah dialami. Kata para murid kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Demikian pula sikap kita dengan Tuhan. Ketika kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita yakini pula Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi kita. Kedua, hati sebagai hamba itu adalah hati yang tanpa pamrih. Ia bekerja dengan ketulusan tanpa mengharapkan imbalan. Ia melayani bukan untuk popularitas atau pencitraan diri, tetapi semata ketulusan hati untuk pelayanan. Ketika pelayanannya itu tidak mendapat apresiasi, terima kasih, ia tetap gembira, sebab baginya, seperti dalam Injil, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya. Sungguh menarik sikap yang kedua, tulus tanpa pamrih. Tiang-tiangnya terbuat dari baja. Bila diinjak menimbulkan suara. Iman sebesar biji sesawi saja akan mampu mencabut pohon ara.
Saudari-saudara, Yesus Putra Allah dalam hidupnya ketika hadir ke dunia telah menunjukkan sikap seorang hamba. Kerendahan hatinya ia tunjukkan dengan pengosongan diri, menjadi rupa seorang hamba, bahkan mati di kayu salib. Kerendahan hati inilah yang kita lihat bagaimana ia bergaul dengan orang kecil, menjamah dan menyembuhkan orang sakit, menjangkau orang yang disingkirkan. Ia menjadi sahabat orang yang lemah. Hati sebagai hamba yang dimiliki juga oleh Yesus ialah pelayanannya tanpa pamrih. Yesus tidak pernah bertanya, imbalan apa yang kudapatkan ketika aku menyembuhkan orang kusta? Penghargaan apa yang kuterima ketika aku memberi makan orang yang lapar? Apresiasi apa yang aku dapatkan ketika aku membangkitkan orang mati? Bagi Yesus, ia datang untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa pamrih, penuh ketulusan. Ketika hadir ke dunia, telah menunjukkan sikap seorang hamba. Kerendahan hatinya ia tunjukkan dengan pengosongan diri, menjadi rupa seorang hamba, bahkan mati di kayu salib. Kerendahan hati inilah yang kita lihat bagaimana ia bergaul dengan orang kecil, menjamah dan menyembuhkan orang sakit, menjangkau orang yang disingkirkan. Ia menjadi sahabat orang yang lemah. Selalu menggunakan nama pena agar tidak terlihat nama aslinya. Kami hanyalah hamba yang tak berguna, sekadar melakukan yang semestinya. Hati sebagai hamba yang dimiliki juga oleh Yesus ialah pelayanannya tanpa pamrih. Yesus tidak pernah bertanya, imbalan apa yang kudapatkan ketika aku menyembuhkan orang kusta? Penghargaan apa yang kuterima ketika aku memberi makan orang yang lapar? Apresiasi apa yang aku dapatkan ketika aku membangkitkan orang mati? Bagi Yesus, ia datang untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa pamrih, penuh ketulusan. Kita mengikuti Yesus, mengimani, mengikuti Dia yang memiliki hati hamba, rendah hati, dan tanpa pamrih. Hendaknya kalau kita mengikuti Dia, kita pun bersikap seperti Yesus. Yesus yang rendah hati, jangan sampai kita berlaku congkak. Yesus yang tanpa pamrih, jangan sampai kita penuh pencitraan demi kepentingan diri. Semoga kita boleh memiliki hati hamba. Semoga dengan doa-doa rosario yang kita panjatkan selama sebulan ini, kita boleh memiliki hati hamba itu. Amin. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Sambil senantiasa berteguh dalam iman dan tetap bertekun dalam berdoa
Rosario. Salam Sereja, berkah dalam. Terima kasih.